Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama akun YouTube Santri Milenium dan Gria Literasi Peradaban yang juga aktif di Instagram. Kali ini kita akan membahas buku yang saya tunjukkan tadi. Ini cukup buku yang sangat historis ya, tokoh yang sangat terkenal dalam dunia Islam maupun di barat sendiri, di Inggris ya. Kita akan bercerita tentang sejarah Lawrence of Arabia terkait dengan perannya ya memecah belah kekhilafahan Turki Utsmani. Ya, kita cerita sedikit. Lawrence of Arabia yang nama aslinya itu adalah ya, kalau di buku ini ada T.A. Lawrence, Thomas Edward Lawrence. Ia pada 1910 itu dia lulus dari Jesus College, itu saat itu adalah sejarah dan agama yang dia pelajari yang masih di bawah Oxford University. Dia menulis tesis berjudul The Influence of Crusades on European Military Architecture to the End of the 12th Century. Dia memang sangat suka ya perang salib ya, hubungan antara Islam dan Kristen. Dia sangat religius, sejak kecil aktif di gereja. Kemudian dia bekerja ya karena dia orang sejarah ya, pergi ke Lebanon yang sekarang negara Lebanon sebagai arkeolog di British Museum. Ya, kemudian melakukan penggalian benda-benda bersejarah di Suriah, Mesir ya, hingga 1914. Nah, pada 1914 Perang Dunia I menyeretnya ke hal yang lebih serius karena dia direkrut oleh pemerintah Inggris sebagai mata-mata ya kan, untuk melakukan observasi di Gurun Negev atau Najib yang sekarang di wilayah Israel dan Palestina. Karena di saat itu di Gurun Negev itu menjadi akses utama pasukan Khilafah Utsmaniyah ketika melakukan serangan ya. Saat itu Khilafah Utsmaniyah itu bekerja sama dengan Jerman ya, melawan sekutu ya Inggris ya. Tanah Arab waktu itu masih dihuni oleh klan-klan ya, bani-bani yang ya masih sering berselisih. Jadi Jazirah Arab yang sekarang Arab Saudi itu dulu dikuasai oleh Bani Hashim yang masih cabang dari keturunan Nabi ya, Habib kalau di sini. Sedangkan klan Saud itu ya semacam penguasa lokal di Najd, ya kan? Ya. Saat itu yang dilihat Inggris itu adalah Bani Hashim ini, Hashimid. Dalam bahasa Inggrisnya Hashimid. Dia yang memimpin Hijaz saat itu ya, di Madinah dan Mekah, yang memang saat itu dia mendapatkan kekuasaan ya dari Syarif Hussein ini namanya, dari Turki Utsmani. Jadi resmi itu dia adalah semacam selevel gubernur Turki Utsmani di Hijaz ya kan. Ya, kemudian ya, tugas T.A. Lawrence ini atau Lawrence of Arabia ini adalah ya sebagaimana strategi penjajahan Inggris ya, yang dia warisi dari Romawi sebagai induknya dulu, adalah ini kecanggihannya. Dia mempersiapkan mata-mata untuk memecah belah lawannya. Saat itu Turki meskipun khilafah Turki Utsmani meskipun tidak berada dalam topnya ya, sudah menurun banyak, tapi ya masih kuat gitu. Nah, untuk menghancurkannya ya disusupi dengan yang mereka perindah ya, nasionalisme Arab. Orang Turki ya Turki, kita orang Arab yang Arab ya. Padahal dulunya satu. Ketika diikat oleh Khilafah Utsmaniyah, mereka satu akidah ya, satu syariah. Tapi dengan racun nasionalisme yang memang ditemukan oleh Barat ya kan, paham, nanti kita akan ulas tersendiri bab tentang
nation state ya. Nah, ini kembali ke topik ini. Yang kemudian sentimen nasionalisme Arab ini memang yang paling berperan adalah Laurent ini, ya kan. Dia ini di dalam bukunya dia mengunjungi suku-suku Arab ya, yang paling utama adalah memang Hashimid ini, yang karena memang dia ditarget untuk memecahkan wilayahnya dari kekhilafahan Turki Utsmani, ya kan. Kemudian ya, janjinya Inggris, pokoknya kalau dia Syarif Hussein itu mau mengumumkan perlawanan terhadap Utsmani, maka Inggris akan membantu dana, persenjataan dan lain-lain, ya kan. Itu ada di dalam The Saudi Enigma, History ya, judul bukunya. Sebenarnya ya namanya penjajah itu ya dia ndak akan komitmen, ya kan. Ini cuma akal bulus agar ketika saat itu Perang Dunia I ya melemahkan lawan, ya kan, dan menguatkan dirinya. Karena faktanya pada 1916 Inggris juga menekan perjanjian Sykes-Picot dengan Perancis, yang isinya adalah wilayah Arab nanti akan dibagi dua. Inggris mendapatkan Irak, Yordan, Haifa dan sekitarnya, Perancis mendapatkan Suriah dan Lebanon, ya kan. Sedangkan wilayah Palestina itu akan dikontrol bersama. Nah, tapi namanya penjajah, dia juga punya perjanjian Balfour dengan Yahudi, ya Zionis, ya kan, untuk membantu pendirian negara Zionis di Palestina jika Utsmani sudah dikalahkan. Ini perlu dicatat bahwasanya negara Zionis itu adalah berkat bantuan Inggris ini, ya kan. Jadi ya benar-benar licik, ya kan. Ya. Hingga akhirnya dengan strategi yang sangat ya canggih ya, seperti ini adalah jalur kereta di Hijaz ya, di Arab Saudi sekarang, yang memang diteliti oleh Laurent. Ini memang harus diputus dengan Utsmani jika ingin memang melemahkan Utsmani. Nah, itu juga dilakukan. Jadi berbagai strategi yang canggih, karena itulah kerjaan intelijen. Dia datang langsung dan melihat kelemahan musuh secara langsung. Nah, begitu jalur kereta ini dirusak dan diganggu, maka kekuatan Turki akhirnya merosot. Sehingga pada 1918 pasukan Turki ya berhasil dipukul mundur dari Jazirah Arab. Dan akhirnya ya resmi Inggris dan Perancis menguasai Jazirah Arab, dan tentu andil utamanya adalah dari Laurent ini. Yang kemudian ya saat itu Jazirah Arab belum dikuasai oleh Bani Saud atau dinasti Saud. Syarif Hussein itu yang berkuasa di Hijaz, ya kan. Dan resmi dia tidak berada di bawah Utsmani yang memang semakin menurun ya, karena rekayasa dari Inggris dan kawan-kawannya. Kemudian setelah meninggal, dia digantikan oleh Pangeran Ali yang tetap menguasai Jazirah Arab. Kemudian Pangeran Faisal, anaknya yang lain, menguasai Irak dan Suriah. Yang anaknya yang ketiga, yaitu Pangeran Abdullah, itu menguasai Jordania. Ya, ini sampai sekarang masih keturunan Pangeran Abdullah ini. Yang kemudian ya namanya Inggris juga main dua kaki. Ya kan, ketika Bani Saud mulai mengincar kekuasaan di Hijaz, ya kan, lagi-lagi ya dia juga mendapat bantuan dari Inggris. Ya, pada 1926 di bawah Abdul Aziz bin Saud akhirnya berhasil menguasai Hijaz. Kemudian keturunan Syarif Hussein itu tersingkir dari Makkah dan Madinah. Nah, Abdul Aziz ini yang kemudian mendeklarasikan nama Saudi Arabia sebagai nama kerajaan yang merupakan gabungan Hijaz dan Najd, ya kan? Wilayah asalnya Bani Saud ini. Maka itulah nanti kita bisa bahas bagaimana negara Saudi ini berkembang dengan bantuan Inggris. Kemudian berganti ketika Inggris kalah Perang Dunia Kedua, berganti Amerika yang menjadi protektornya, ya pelindungnya.
ya kan? Itulah peran dari T.A. Lawrence yang dikenal dengan Lawrence of Arabia, yang dengan dia menyamar pinter bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Prancis, Jerman, ya itu intelijen harus seperti itu. Dia bertindak sebagaimana Muslim, salam, ya kan, dan paham bagaimana syariat-syariat yang diajarkan Islam. Ya, setelah tugasnya selesai dia pulang 1918, kemudian bekerja sebagai diplomatnya, meski kemudian juga sempat di ketentaraan, intelijen, ya, yang sampai akhirnya dia meninggal di Inggris kecelakaan motor pada 1935. Nah, itu sejarah besar bagaimana dunia Islam dicapik-capik, ya, dipecah belah oleh Inggris. Jadi kita itu dulu satu, ya kan? Selemah apapun khilafah kita tetap satu, ya kan? Ya. Meskipun ya perlu dicatat khilafah Utsmani itu bukan rujukan, ya, yang rujukannya adalah khilafah Roshidah, ya. Khalifah, ya, pengganti setelah Nabi dalam urusan pemerintahan dalam rangka menerapkan syariah, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya, itu yang wajib diikuti, ya kan? Sistemnya adalah ijma mereka, ijma sahabat sumber hukum. Ijtihad sahabat pun itu layak untuk kita pegang, ya, dibanding kita mengacu, ya, mengambil sistem politik barat seperti sekarang. Siapa yang akan dirujuk sistem politik barat? Tokoh apa yang ideal ketika kita merujuk demokrasi? Tidak ada. Justru umat Islam banyak rujukannya di dalam sistem pemerintahan khilafah Roshidah, khilafah yang mendapat petunjuk, atau khilafah ala minhajin nubuwah, khilafah yang mengikuti metode kenabian, ya kan? Meskipun khilafah setelah itu, Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, ada beberapa penyimpangan di dalam penerapan, ya, sistem khilafah, tapi ya jauh lebih baik, masih bersatu, gitu loh. Ya kan? Secara keseluruhan itu adalah peradaban emas, ya kan? Ketika umat Islam masih ditakuti, masih punya izzah, ya, di hadapan dunia, di hadapan orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan untuk topik yang berat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.